Selamat sore rekan-rekan, berjumpa dengan saya lagi Edi Mutiara di channel Mutiara Merpati. Pembahasan hari ini saya akan membahas soal darahan mutiara, ternakan mutiara lagi, bibitan, salah satu bibitan. Ini anak dari legenda mutiara. Ini anak dari Kanaka. Nah, matanya begini. Larnya begini, kakinya begini, ring kuning ya ini ya. Ini PMTI 2017. Ini anak dari Kanaka asli ya, anak dari Kanaka, tetapi mempergunakan betina coklat, ibunya warnanya coklat. Itu darah Nippon dengan Mediar GA. Ini mengeluarkan yang tersisa cuma 3, 1 jantan yang ini dan 2 betina yang sudah banyak mengeluarkan anak-anak juara-juara ya, banyak juara nasional atau juara lokal. Itu dari 2 betina. Ada yang satu sarang dengan ini, ada yang adiknya. Kenapa anak-anak ini tidak bisa buat main? Karena yaitu teman-teman, harapan saya teman-teman tidak tidak mengalami seperti anak-anak ini, pola latihan yang salah. Yaitu contohnya burung belum siap jauh dijauhkan, akhirnya pateknya nggak benar dan berkelanjutan terus dan tidak bisa diperbaiki. Walaupun darah bagus, tapi kalau pola latihan salah, jorok latihnya, itu juga nggak jadi. Jadi itu buat pelajaran buat rekan-rekan semuanya. Padahal semua orang megang ini ya positif lah, ini burung positif. Walaupun piyik atau darahan bagus sekalipun, kalau kita ngelatihnya salah, itu efeknya sangat besar. Ya besar efeknya itu nggak jadi. Dan akhirnya seperti ini, jadi cuma buat bibitan. Ya, jadi cuma bibitan. Ini saat ini saya jodohkan dengan anak bayonet, dan sudah mengeluarkan anak juga. Ya mudah-mudahan ini bisa mengobati kekecewaan dari saya, karena ini anak jantan, anak satu-satunya, tapi malah yang dari betina dulu malah nggak jadi karena salah melatih itu. Kalau materi sih bagus sekali lah kalau saya lihat, dari kepala, dari mata, dari badan, semuanya istimewa menurut pakar-pakar burung pun begitu. Ini sudah setar padahal, tapi nggak benar turunnya, ada ngebuang, ada kepateknya nggak benar, jebol patek dan sebagainya. Maka itu udah merasa tidak bisa saya pakai, akhirnya saya berhentikan langsung, walaupun kondisinya dia masih piyik waktu itu. Sekarang kan juga baru rampas 2 kalian ya, sekitar ya. Rampas berapa? 3 kalian? 3. Baru rampas 3 kali, ini baru beres gitu. Berarti kan burungnya sebenarnya lagi fit-fitnya nih. Kalau kondisinya lagi bagus, ini sebenarnya lagi bagus-bagusnya saat ini. Ya, burung kan bagus kondisi, biasanya 3 rampasan, 4 rampasan, 5 rampasan itu burung lagi on fire. Mulai 2 lah biasanya, ada yang burung mulai 2, 3, 4, 5 itu lagi on fire. Ini sudah beberapa kali ngeluarin anak sebenarnya, cuma baru saat ada kemarin yang mati juga ada si anaknya ini. Yaitu susahnya jadi peternak begitu rekan-rekan, kadang-kadang kena seleksi alam, sudah besar tiba-tiba mati, sakit tidak bisa tertolong dan sebagainya. Intinya gini ya, keuntungan dari kita ngelatih piyik kan nggak tahu ya. Kadang-kadang bisa kita salah ngelatih nggak jadi, atau joki yang latih pola latihannya nggak jadi, atau cedera dan tidak bisa dipakai lagi, kan banyak efek tuh. Nah, tapi kalau keuntungannya kita punya merpati yang ada darahnya, nah keuntungannya ini bisa buat bibitan. Nah itu salah satu keuntungan kita beli atau memiliki burung punya terah, apalagi terahnya bapaknya udah tahu sendiri, juara tahun 2015 dengan poin 800 poin.
lebih dari 20 atau 30 kali juara nasional. Itulah anak bapak dari anak-anak ini. Itu sekedar tips dari Mutiara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Siapapun yang berminat darahan Mutiara maupun darah mana aja silahkan bisa hubungin saya langsung ke WA saya atau Facebook atau Instagram. Atau kalau yang mau bertanya dulu, boleh bertanya-tanya ke kru Mutiara, Mas Soim, Mas Yitno, Mas Agus, Mas Imam, Mas Kasrop, silahkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan konten tentang anak-anak ini. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, juga buat pembelajaran. Mudah-mudahan tidak salah melatih seperti anak-anak ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mutiara Merpati, yes.